Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 68. Cerita dimulai karena Yop Wison begitu kesal kepada Jiong. Ia pun langsung melepaskan bilah pedangnya dan menancapkan di atas lantai. Kemudian ia pun langsung memusatkan energinya kepada salah satu dari tangannya, yang mana itu adalah sebuah energi yang sangat kuat dan juga mengerikan. Seketika itu juga energi yang ia pusatkan langsung membentuk sebuah pedang yang sangat tajam. Lalu Yop Wison bergumam, pedang raksasa yang diberikan oleh guruku sangatlah besar. Jadi aku melepaskan pedang ini agar aku tidak memberikan terlalu banyak kerusakan ketika aku menggunakan teknik ini. Terlihat Azur sangatlah terkejut setelah melihat sebuah teknik yang digunakan oleh Yop Wison. Ia bergumam, apakah mungkin kalau dia telah menggunakan wujud asli dari aura? Yang aku tahu, wujud asli dari aura sama sekali tidak akan bisa dilatih ataupun didapatkan begitu saja. Tetapi kau akan bisa menggunakannya ketika kau telah berhasil mendapatkan sebuah pencerahan. Dengan kata lain, orang ini sudah mencapai alam pencerahan pada usianya yang begitu muda. Jadi tidak mengherankan kalau dia begitu sombong karena dia sudah mencapai sebuah ranah yang tidak bisa dicapai oleh sembarangan orang. Sambil berlari, Yop Wison langsung bersiap untuk melancarkan serangan pertamanya kepada Jiong. Ia berkata, karena kau sangat berani bermain-main kepadaku, maka aku akan membunuhmu sekarang juga hanya dengan satu kali tebasan saja. Lalu Yop Wison bergumam, karena situasinya sudah menjadi seperti ini, mau tidak mau aku harus membunuh bajingan itu. Lagi pula dengan membunuhnya, maka tidak ada sebuah narasi yang mengatakan kalau aku telah mengganggu meditasi orang lain. Ini adalah sebuah teknik pedang tunggal yang terdiri dari 11 jurus dan juga 5 teknik pamungkas yang sangat tersembunyi. Bahkan masterku mengatakan kalau aku hanya boleh menggunakan teknik ini kepada seseorang yang sangat pantas untuk dibunuh. Masterku mengatakan teknik pamungkas adalah sebuah jurus yang sudah pasti akan mematikan. Sejak dari dulu, kebanyakan para seniman bela diri sama sekali tidak ingin kalau jurus mereka akan diketahui ataupun dianalisa oleh orang lain. Hal itu disebabkan semakin sedikit mereka mengetahui, maka semakin kuat teknik itu akan memberikan kematian. Akan tetapi, Yop Wison sangatlah terkejut ketika melihat Jiong yang mengeluarkan sebuah energi yang jauh lebih tajam daripada yang ia miliki. Di saat itu, Jiong langsung mengalirkan energinya kepada salah satu dari tangannya. Bahkan udara yang berada pada ujung jarinya langsung berkilauan bagaikan fatamorgana. Pada sisi yang lain, terlihat Azur sama sekali tidak menyembunyikan rasa terkejutnya karena Jiong telah menggunakan sebuah teknik sama seperti yang digunakan oleh Yop Wison. Azur bergumam, jika dia bisa menggunakan teknik ini, maka bisa dipastikan kalau dia sudah mencapai alam transformasi dan juga mendapatkan pencerahan. Bahkan yang aku rasakan, wujud asli dari aura yang ia miliki jauh lebih tajam daripada yang dimiliki oleh orang itu. Aku bisa melihat kalau dia telah mencapai pencerahan karena dia bisa menggunakan kedua teknik yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan. Meskipun yang ia miliki hanyalah Dead Ki, akan tetapi dia telah berhasil memasuki sebuah ranah yang bisa menguasai energi Ki dengan sepenuhnya. Melihat itu, Yop Wison bergumam, dasar sialan, dia telah menipuku dengan menyembunyikan kekuatannya. Awalnya yang aku rasakan dia hanyalah seorang seniman bela diri yang berada di kelas 1. Tetapi dengan melihat kalau dia bisa menggunakan wujud asli dari aura, maka dia adalah seorang seniman bela diri yang telah berada di ranah puncak. Sambil bersiap melancarkan serangannya, Yop Wison berkata, meskipun kau menipuku dengan menyembunyikan kekuatanmu, akan tetapi kau akan mati di tanganku karena kau begitu berani melawan seseorang yang sepertiku. Seketika itu juga, lintasan sebuah pedang yang dilancarkan oleh Yop Wison langsung terpecah menjadi 5 cabang. Kemudian mereka bergerak bagaikan angin puyuh yang menuju ke arah tengah ketika berfokus kepada satu titik yang berada di hadapannya. Dan ini adalah sebuah teknik rahasia pedang bercahaya yang disebut sebagai tebasan kehancuran. Di antara semua teknik rahasia yang ia pelajari dari masternya, yaitu Blade King, ini adalah sebuah teknik yang paling ia sukai. Hal itu disebabkan jika ada seseorang yang terkena serangan ini, maka dia akan mengalami kehancuran total pada bagian dadanya, sehingga membuatnya langsung mati dalam keadaan yang paling mengenaskan.
Namun bukannya merasa takut dan juga menghindari serangan mematikan itu, akan tetapi yang dilakukan oleh Jiong hanyalah menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Di saat itu, sebuah konsentrasi yang dilakukan oleh Jiong telah berada pada tahapan yang sangat tinggi, sampai-sampai ia mampu melihat setiap gerakan yang ditunjukkan oleh Yok Wison. Jiong bergumam, "Saat ini aku bisa melihatnya dengan sangat jelas bagaimana mengalirnya teknik itu di dalam serangannya, dan juga bagaimana setiap gerakan yang ia tunjukkan telah terhubung satu sama lain. Bahkan hanya dengan melihatnya dalam sekejap mata, aku pun melihat sebuah celah samar yang dimiliki oleh teknik itu, yang mana itu adalah kelemahan untuk bisa mengalahkannya. Apakah mungkin kalau ini telah terjadi karena aku telah mempelajari berbagai macam teknik rahasia ketika aku sedang mengalami martial zen?" Kemudian Jiong langsung menyilangkan kedua tangannya dan bersiap untuk menghancurkan sebuah teknik yang digunakan oleh Yok Wison. Di saat itu Jiong langsung bergerak menuju ke arah tengah, yang mana itu adalah sebuah celah yang sebelumnya sudah ia lihat. Bahkan untuk bisa menghancurkan teknik itu, Jiong langsung menggunakan sebuah teknik yang baru saja ia pelajari, yaitu teknik pedang bulan tebasan kehampaan. Melihat pergerakan Jiong, Yok Wison bergumam, "Dasar bodoh, satu-satunya cara untuk bisa mematahkan teknik ini adalah dengan menjaga jarak. Lalu kau harus mengincar sebuah celah ketika serangan ini telah menyatu dan juga terpecah lagi. Apabila kau mendekat dengan jarak yang sedekat itu, maka hal itu hanya akan membuat teknik ini menjadi semakin kuat. Jadi apa yang kau lakukan sama sekali tidak ada bedanya dengan membuang nyawamu sendiri." Akan tetapi Yok Wison sangatlah terkejut ketika melihat Jiong yang mampu menghindari serangannya. Di saat itu ia tidak menyangka kalau Jiong telah memasuki bagian paling tengah dari kuda-kuda teknik berpedangnya. Terlihat dengan sangat jelas kalau 5 cabang pedang tajam telah membungkus ujung jarinya, sehingga terciptanya sebuah aura pedang yang sangat mengerikan. Di dalam serangannya, Jiong berpikir kalau dia akan membelah tubuh Yok Wison menjadi 5 bagian. Tetapi serangan pertamanya adalah untuk melubangi kepalanya terlebih dahulu. Namun ketika Yok Wison sama sekali tidak bisa menghindari serangan Jiong, tiba-tiba saja mereka berdua langsung terdiam ketika wanita berjubah merah itu langsung berdiri di antara mereka yang bersamaan dengan menangkap pergelangan mereka berdua. Sontak Yok Wison sangatlah terkejut ketika menyadari kalau orang yang menolongnya adalah nona muda, dan itu adalah sesuatu yang membuatnya menjadi semakin malu. Sambil memperhatikan Jiong, wanita itu berkata, "Seperti yang diharapkan dari seorang kadet yang menerima 3 pelekat, dengan kemampuan yang seperti ini, aku rasa kau jauh lebih kuat daripada kebanyakan para master yang berasal dari sekte yang lainnya. Jujur saja, aku sama sekali tidak menduga kalau kau akan bisa menahan tingkat ketiga energi ki yang aku miliki." Setelah mengatakan itu, ia berpikir, ternyata dia lebih kuat daripada penampilannya. Sebenarnya pada pandangan pertama, aku berpikir kalau dia hanyalah seorang seniman bela diri kelas 1. Tetapi setelah melihatnya yang mampu menggunakan energi tajam, aku pun menyadari kalau dia adalah seorang master yang sudah mencapai alam puncak. Jiong bergumam, meskipun dia tidak menggunakan tenaga dalamnya, akan tetapi yang aku rasakan energi internalnya sangatlah luar biasa. Dengan menilai sebuah energi yang ia pancarkan, aku pun menyadari kalau dia memiliki energi internal yang sama besarnya seperti yang dimiliki oleh Li Jiom, sang pemimpin lembah darah. Kemudian Jiong berkata, "Kau adalah orang yang memiliki telapak tangan yang begitu halus, tetapi entah mengapa yang aku rasakan kalau kau memiliki kekuatan bela diri yang sangatlah luar biasa. Jadi siapa dirimu sebenarnya?" Pada sisi yang lain, sambil berteriak, Yok Wison berkata, "Dasar brengsek, berani sekali kau berbicara seperti itu kepada nona muda. Apakah kau tahu, jangankan berbicara kepadanya, kau bahkan sama sekali tidak pantas untuk menatapnya seperti itu." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja wanita itu langsung meremas tangannya dengan lebih kuat sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan. Lalu wanita itu berkata, "Yok Wison, lebih baik kau diam saja. Apakah kau sadar atas tindakanmu yang bodoh ini? Maka aku juga akan mengalami sebuah masalah. Jadi dengarkan aku baik-baik. Apabila kau membuka mulutmu lagi, maka aku akan membunuhmu di tempat ini, meskipun kau adalah muridnya salah satu dari 5 raja." Sontak Yok Wison langsung terdiam karena ia mengetahui kalau itu bukanlah sebuah ancaman yang bertujuan hanya untuk menggertaknya. Tetapi apabila wanita itu mengatakan kalau dia akan membunuhnya, maka dia benar-benar akan membunuhnya. Kemudian wanita itu kembali berkata, "Aku minta maaf dengan apa yang ia lakukan kepadamu. Dia adalah orang yang memiliki loyalitas yang begitu tinggi, sampai-sampai dia bertindak dengan melewati batas."
Saat mendengar Jeong yang bertanya untuk yang kedua kalinya siapa sebenarnya dirinya, terlihat wanita itu langsung tersenyum. Lalu ia berkata, "Jika kita berbicara tentang posisiku, maka aku adalah murid ketiga dari sang pemimpin aliansi Bumi Langit dan namaku adalah Wi Soyun." Mendengar itu, terlihat Jeong sangatlah terkejut, matanya berbinar karena ia tidak menyangka kalau dia telah bertemu kepada seseorang yang begitu dekat dengan sang pemimpin aliansi Bumi Langit. Jeong bergumam, "Dasar sialan, bagaimana bisa aku bertemu dengan salah satu dari 3 murid sang pemimpin aliansi Bumi Langit di tempat yang seperti ini? Awalnya aku begitu aneh ketika dia memasuki tempat ini tanpa mengindahkan peraturan yang mereka buat. Tetapi setelah mengetahui identitasnya, aku pun menyadari kalau ini masuk akal. Sebelumnya, aku sudah mendengar dari Lee Jeong sebuah informasi tentang tokoh-tokoh internal yang sangat penting untuk diketahui. Dia mengatakan kalau sang pemimpin aliansi Bumi Langit telah memiliki 3 orang murid yang memenuhi syarat untuk menjadi penerusnya, dan dia adalah salah satunya. Meskipun dia adalah seorang wanita, akan tetapi dia dikenal telah memiliki sebuah bakat bela diri yang sangat langka, yang bahkan hanya muncul 1 kali dalam 100 tahun. Itulah sebabnya sang pemimpin aliansi Bumi Langit langsung menerimanya sebagai seorang murid. Namun entah mengapa yang aku perhatikan kalau Azur hanya berdiam diri. Sepertinya emosinya telah bercampur aduk ketika mengetahui kalau wanita ini adalah salah satu dari muridnya sang pemimpin aliansi Bumi Langit. Ketika kita membahas pada sesuatu yang berhubungan dengan sang pemimpin, secara tiba-tiba dia sama sekali tidak bisa menahan amarahnya. Tetapi jika murid termuda dari sang pemimpin telah berada pada tingkatan yang seperti ini, maka aku bisa memperkirakan secara kasar bagaimana kekuatan orang-orang yang berada di atasnya. Namun untuk saat ini aku sama sekali tidak memiliki sebuah gambaran bagaimana kekuatan sang pemimpin yang sebenarnya. Namun tiba-tiba saja Jeong sangatlah terkejut ketika melihat Wi Soyun yang melepaskan topi bambunya yang bersamaan dengan cadarnya. Dan tidak hanya Jeong saja, akan tetapi Azur sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Hal itu disebabkan karena wajah yang dimiliki oleh Wi Soyun sangatlah cantik, sehingga tidak berlebihan jika disebut sebagai kecantikan yang sama sekali tidak ada tandingannya. Hal itu disebabkan karena wajah yang dimiliki oleh Wi Soyun sangatlah cantik, sehingga tidak berlebihan jika disebut sebagai kecantikan yang sama sekali tidak ada tandingannya. Namun yang membuat mereka tidak bisa mengedipkan kedua mata adalah karena dia telah memiliki sebuah paras yang sangat mirip dengan Azur. Terlihat Wi Soyun begitu heran ketika melihat Jeong yang mengangkat salah satu dari tangannya. Jeong berkata, "Bisakah kau menungguku sebentar lagi karena ada sesuatu yang ingin kulakukan saat ini?" Setelah mengatakan itu tanpa pikir panjang, Jeong langsung berlari dengan sangat cepat menuju ke arah belakang. Bahkan ia sama sekali tidak mendengarkan ketika Wi Soyun yang bertanya apa sebenarnya yang ingin ia lakukan. Sesampainya di belakang rak buku, Jeong berkata, "Azur, katakan kepadaku, apakah kau sudah memiliki seorang anak sampai-sampai kau begitu mirip dengan wanita itu?" Sontak Azur sangatlah marah sambil berteriak. Ia berkata, "Dasar bodoh, mana mungkin aku memiliki seorang anak sedangkan aku sudah mati pada 100 tahun yang lalu." Jeong kembali berkata, "Kau selalu saja menghindari sebuah pertanyaan jika bersangkutan dengan masa lalumu. Apakah mungkin kalau ini ada kaitannya dengan wanita itu karena dia begitu mirip kepadamu?" Azur berkata, "Dasar bodoh, jangankan memiliki seorang anak, aku bahkan sama sekali tidak sempat untuk menikah. Tetapi bagaimanapun juga dia bukanlah keturunanku." Sambil berjalan menghampiri Wi Soyun, Jeong bergumam, meskipun mereka begitu mirip, namun Wi Soyun terlihat lebih muda daripada Azur. Tetapi jika dilihat hanya sekilas, maka siapapun sudah pasti akan mengatakan kalau mereka adalah sama. Mereka berdua terlihat begitu mirip sehingga bisa dikatakan kalau mereka adalah saudara kembar. Namun satu-satunya yang membedakan di antara keduanya hanyalah sebuah aura yang terpancar dari penampilannya. Jika Azur telah memancarkan aura sombong, keangkuhan dan juga rasa dingin yang berlebihan, maka Wi Soyun telah memiliki sebuah aura yang lebih cerah dan juga menyilaukan. Namun sesuatu yang seperti ini bukanlah sebuah kebetulan karena aku juga begitu mirip dengan Mo Gyeongwon yang asli. Pada sisi yang lain, ketika melihat Jeong yang menatapnya, Wi Soyun berkata, "Entah mengapa kau menatapku dengan cara yang seperti itu. Apakah mungkin kalau kau sudah jatuh hati kepada kecantikanku?" Akan tetapi Wi Soyun begitu kesal ketika mendengar Jeong yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak tertarik kepadanya. Wi Soyun bergumam, "Orang ini begitu aneh, bagaimana mungkin dia tidak tertarik kepadaku sedangkan ada begitu banyak orang-orang yang tergila-gila kepadaku?"
Kemudian Jeong langsung mengepalkan kedua tangannya sembari berkata, "Wahai nona muda, aku minta maaf karena aku belum memperkenalkan diri kepadamu. Namaku adalah Mok Yong-won dan aku baru saja ditunjuk sebagai sang pemimpin divisi sementara. Jadi aku memberi hormat kepada nona muda yang merupakan murid ketiga dari sang pemimpin aliansi Bumi Langit." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.